Seperti apa DPR memandang kesiapan mudik Nataru di tahun ini? Saya merasa setelah beberapa kali sih hearing langsung dengan semua stakeholder, terutama teman-teman Kemen Perhubungan, terus kemudian Kemen PU, dan beberapa stakeholder yang lain, relatif oke. Relatif oke, persiapan sudah jauh-jauh hari dipersiapkan. Tinggal masyarakat atau publik mengantisipasi betul terkait dengan potensi ekstrim cuaca di berbagai tempat. Nah, termasuk kita apresiasi, Komisi 5 mengapresiasi terkait dengan 2 terobosan yang dilakukan oleh pemerintah menghadapi libur Nataru ini. Yang pertama, menurunkan harga tiket pesawat lumayan turun sampai 10%. Ya. Dari mulai tanggal 18 sampai tanggal 3 Januari. Saya kira ini bisa dimanfaatkan terutama oleh teman-teman kelas menengah di Indonesia. Yang kedua, terobosan direct train dari dari Jakarta ke Semarang, termasuk dari Jakarta ke Solo, ke Jogja, Saya kira 2 terobosan ini termasuk sesuatu yang baru dibanding dengan libur Nataru yang sebelumnya tidak ada penurunan harga tiket, tidak ada direct train dari Jakarta baik ke Semarang maupun ke Jogja. Tapi sekali lagi ini semuanya semangatnya supaya tidak ada kemacetan di darat, terutama di pintu-pintu tol. Dan ini yang perlu diantisipasi. Dari berbagai dialog kami memang kita minta diantisipasi betul terkait dengan ini, karena terutama trennya publik kita masih menggunakan mobil pribadi. Ya. Cukup dominan dan hampir 42%. Nah, karena itu dengan 2 opsi penurunan harga tiket pesawat dan direct train kereta ini bisa dimanfaatkan supaya yang biasanya naik mobil pribadi bisa beralih ke naik pesawat maupun naik kereta api. Ada kemudahan-kemudahan yang dikerahkan oleh pemerintah dan DPR mengapresiasi 2 langkah tersebut ya Pak ya? Betul. Nah, tinggal nanti kita lihat menyangkut soal potensi cuaca yang ekstrim ya, dan berulang kali memang ini bisnis as usual ya, bahwa setiap kali ada pergerakan yang berlimpah, terlebih-lebih ada sekitar potensi hampir 110 juta yang akan melakukan perjalanan. Mungkin saya bisa mengistilahkan ini mudik juga sebenarnya. Mudik Nataru Pak. Betul, mudik Nataru, tidak hanya liburan sebenarnya. Karena ada aspek kulturnya di sana juga. Nah, pihak kepolisian sudah mengidentifikasi hampir ada 700 titik yang berpotensi simpul kemacetan dan laka lantas. Nah, tinggal dari 700 simpul ini bagaimana merekayasanya. Nanti mungkin bisa kita diskusikan ke depan. Tapi salah satu kuncinya yang kami tekankan berkali-kali dalam forum, baik kami mengundang para stakeholder di DPR, maupun kami kemarin on the spot di lapangan, di berbagai tempat, di Surabaya, di Batam, dan di Makassar. Kuncinya salah satunya adalah sinergi. Sinergi semua stakeholder, tidak terkecuali pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Karena daerah yang lebih paham di mana titik-titik simpul kemacetan dan bagaimana cara mengurainya. Hopefully mudik Nataru ini akan berjalan dengan baik ya Pak, dan tentunya lebih baik dari tahun. Semoga sekali kita berdoa zero accident. Ya. Itu artinya berarti kita harus mulai prepare dari sekarang. Semua titik-titik simpul berpotensi kemacetan dan kecelakaan harus diantisipasi. Sudah 17 Desember ya Pak ya, jadi sudah less than 10 days ya Pak ya. Persis, tinggal sehari lagi berarti, betul ya. Karena besok dimulai. Semoga berjalan dengan lancar ya, seperti yang tadi sudah disampaikan. Sekarang saya mungkin langsung tanyakan kepada pihak pemerintah atau Kemenhub. Pak, seperti apa Pak kesiapan mudik Nataru Pak dari Kemenhub? Adakah yang bisa disampaikan? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan kesiapan Nataru, seperti tadi disampaikan oleh Pak Samsuda juga bahwasanya Kementerian Perhubungan telah melakukan survei ya pada bulan Oktober yang lalu untuk melihat potensi pergerakan yang ada pada musim Nataru pada tahun ini. Dan ternyata hasilnya memang ada
potensi pergerakan sebesar 110 juta pergerakan pada masa Nataru dari mulai tanggal 18 sampai tanggal 18 Desember 2024 sampai tanggal 5 Januari 2025. Nah, kemudian berdasarkan data riset tersebut juga diketahui 53% itu akan menggunakan kendaraan pribadi. Ini adalah mobil dan juga sepeda motor. Dan juga kemudian sebagian besar alasan mereka bermobilitas itu 43% memang alasan wisata. Jadi memang agak sedikit berbeda karakternya dengan angkutan lebaran. Mungkin barangkali memang untuk Nataru ini karakter pergerakannya mereka motifnya adalah wisata. 43%. Kemudian juga tentunya ada motif-motif lain seperti pulang kampung dan juga hal terkait dengan masalah perayaan keagamaan. Untuk itu memang Kementerian Perhubungan itu sudah mencoba untuk melakukan berbagai macam persiapan. Tentunya perlu kita ketahui bersama kalau yang namanya kegiatan penyelenggaraan Nataru seperti ini sebetulnya kan juga meliputi lintas sektor. Jadi kalau dipetakan mungkin ada sekitar 14 unit kerja yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Nataru ini. Kemudian untuk itu Kementerian Perhubungan telah mencoba untuk yang pertama adalah mencoba untuk melakukan persiapan dan kesiapan terkait yang menjadi lingkup langsung dari Kementerian Perhubungan. Dalam ini adalah bagaimana menyiapkan kesiapan sarana dan prasarana transportasi terkait dengan penggunaan angkutan lebaran ini, baik itu darat, laut, udara. Jadi kita ada sejauh mana kebutuhan sarana dan sejauh mana kebutuhan infrastruktur yang ada. Kemudian juga memastikan kelai operasian dari moda dan sarana yang ada. Ini karena kita juga menggarisbawahi bahwasanya keselamatan menjadi hal yang sangat kita fokuskan pada kegiatan Nataru ini, terutama juga menyangkut masalah adanya kecenderungan cuaca yang kurang baik, sehingga Bapak Menteri Perhubungan juga selalu mengatakan persiapan terkait keselamatan itu benar-benar kita perkuat, Pak. Jadi persiapan mengenai keselamatan ini kita lakukan dengan berbagai macam kegiatan ramcek dan pengecekan keselamatan di seluruh moda, gitu. Kemudian juga selain itu tentunya juga ada kegiatan sifatnya koordinasi dengan pihak lain, juga instansi lain. Itu bisa misalkan koordinasi dengan Kementerian PU, kemudian juga Polantas, Polri, di mana kita juga pada akhirnya juga menyusun SKB bersama terkait dengan pengaturan lalu lintas jalan dan juga pengaturan penyeberangan, dan juga koordinasi dengan BMKG, Kementerian Kesehatan, Kementerian SDM terkait dukungan-dukungan yang sifatnya lainnya juga seperti informasi cuaca dan juga ketersediaan bahan bakar dan sebagainya, dan juga kemudian kita juga mensosialisasikan hal-hal yang sudah terkait dengan persiapan ini kepada publik. Demikian kira-kira yang perlu saya sampaikan, Mbak Sabrina. Jadi memang begitu masif ya Pak, mudik Nataru ini ekspektasi akan ada 110 juta penduduk yang melakukan mobilisasi. Tapi kalau yang tadi saya ingin highlight dari tanggapan dari Pak Syaiful Huda di awal adalah yang perlu menjadi concern utama adalah ketidakpastian mengenai cuaca ya Pak ya. Tapi bagaimana juga Kemenhub mengantisipasi hal-hal seperti cuaca ekstrim dan lain-lain, mengantisipasi akan terjadi penumpukan yang terjadi contohnya di port atau di hub yang sangat mungkin sekali mobilisasinya itu terganggu atau ada dinamika sendiri karena adanya cuaca ekstrim. Apakah bentuk-bentuk seperti preventif, informasi-informasi yang bisa disampaikan melalui aplikasi yang bisa diakses anytime, ataukah lebih kepada pengaturan jalan, pengaturan lalu lintas yang akan memudahkan masyarakat untuk tetap bermobilisasi di tengah cuaca ekstrim, Pak? Seperti apa? Ya, terkait dengan cuaca memang ini ada sebuah harapan dan himbauan kepada kami untuk segenap masyarakat selalu mengakses informasi terkait cuaca ini sehingga mereka dalam bermobilitas sudah mempertimbangkan faktor cuaca. Dalam hal ini BMKG itu akan dalam koordinasi yang sudah kami lakukan, mereka akan selalu menyiapkan informasi-informasi terkait dengan kondisi cuaca, baik nanti akan terkait dengan masalah kondisi cuaca yang terkait dengan penyeberangan, pelayaran maupun juga lalu lintas jalan gitu ya. Jadi masyarakat bisa langsung mengakses informasi yang terkait dengan hal tersebut melalui media sosial yang dimiliki oleh BMKG.